Oke, hari ini masuk ke part 2, yaitu fungsi data center. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, data center itu dibagi menjadi dua kategori secara umum. Yang pertama yaitu internet data center, yaitu hanya digunakan untuk mendukung aplikasi yang terkait dengan internet saja. Nah, ini biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan yang memiliki model bisnis yang berdasarkan pada internet commerce. Nah, selanjutnya di sini adalah corporate atau enterprise data center, yaitu di sini mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan internet, intranet, dan keduanya. Nah, secara umum untuk tujuan data center yaitu memanfaatkan yang diberikan oleh data center itu diantaranya yaitu dukungan untuk operasi bisnis sepanjang waktu, yaitu dia punya ketahanan yang cukup baik ya, dengan menurunkan total biaya operasi dan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi dari bisnis atau total biaya kepemilikan, serta waktu development yang lebih cepat, serta konsolidasi sumber daya komputasi yang memang cukup. Tujuan selanjutnya yaitu di sini adalah keberlanjutan usaha, yaitu atau business continuity. Terus ada peningkatan keamanan data center, aplikasi server, ya, aplikasi server dan konsolidasi data center, serta integrasi aplikasi. Nah, di sini disebutkan apakah klien atau server itu dia multi-tier atau n-tier atau layanan web yang terhubung dengan aplikasinya, serta konsolidasi tempat penyimpanan atau storage-nya. Ya. Yang kriteria di sini untuk data center, ya, yang pertama adalah ketersediaan atau availability. Ya, di sini kalau ketika kita membuat sebuah data center itu harus selalu tersedia. Jadi bisa disilahkan ketersediaan itu mendekati 100%. Ya, jangan sampai ketika kita membuat sebuah data center itu layanan yang diberikan sebuah data center itu sering macet. Ya, nanti kita sedikit bahas tentang komponen dari pembentuk data center seperti apa kok sampai availability-nya atau ketersediaannya itu merupakan salah satu yang paling penting ya, dan bagaimana kita membentuk ketersediaan yang memang cukup baik. Terus ada skalabilitas ya, skalability-nya ini tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhan itu seperti apa, seberapa besar dan seterusnya ya, ini tergantung kebutuhan. Tapi kalau ketersediaan itu wajib ya, karena harus tersedia. Terus selanjutnya adalah keamanan, security. Nah, security di sini seperti apa ya? Jadi kalau nanti pendekatan di sisi keamanan itu sebenarnya ada pendekatan dari dua sisi. Yang pertama adalah pendekatan dari segi infrastrukturnya. Yang kedua adalah pendekatan dari segi aplikasinya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang infrastruktur ya, kita bicara tentang keamanan yang memang hubungan dengan infrastruktur ya, terutama misal itu kan apa yang perlu kita sampaikan di infrastruktur, yaitu keamanan fisik, yaitu tentang data center dan macam-macam ya. Ketika kita bicara tentang fisik ya, bisa tentang keamanan, misal butuh SAPAM, ruangan yang baik dan seterusnya, setelah infrastruktur misal AC yang baik gitu kan, sirkulasi udara yang baik dan seterusnya, itu seperti itu. Terus selanjutnya adalah dari sisi keamanan yang memang ke logiknya, jadi ada fisik dan logik. Kalau logik gimana sih kita memasang SSL gitu kan ya, SSL-nya dipasang seperti apa, apakah kebutuhan firewall itu juga tanggung jawabnya di infrastruktur ya. Terus bagaimana sih konfigurasi antara server satu dengan server yang lain, server dengan NAS-nya atau dengan storage-nya seperti apa dan seterusnya ya. Terus yang keempat adalah kinerja. Kinerja itu apa ya, bagaimana sih sebuah server itu dapat diproses atau dia dapat memproses sebuah aplikasi dengan kinerja yang baik ya. Misal contohnya kinerja yang dibutuhkan salah satunya ya, kalau kita
masih menggunakan hard disk, itu kinerjanya mungkin tidak terlalu baik ya, seperti itu ya, masih cukup baik tapi bisa dibandingkan ketika kita menggunakan SSD, maka performanya akan berbeda. Ketika kita menggunakan hard disk, responnya tidak terlalu baik ya. Terus kalau kita menggunakan SSD, responnya akan lebih cepat. Misal contohnya kinerja, terus performa itu bagaimana sih gitu kan. Terus misal itu hubungannya dengan jaringan ya, jaringan seperti apa, apakah layanannya kita kecepatannya gigabit ya, 10 Gb atau 40 GB, atau hanya menggunakan fast Ethernet untuk komunikasi. Itu termasuk bagian dari kinerja atau performance. Terus ada pengelolaan itu bagaimana? Nah, ini salah satu model pengelolaan di data center. Misal kita di sini harus menyediakan pengelola data center yang berfungsi atau bertugas memonitor kinerja dari data center. Jadi misal terjadi kegagalan, dia harus bisa merespon kegagalan itu supaya bisa berjalan kembali, itu seperti itu. Misal gitu kan, nanti di sini urusannya dengan SOP dan seterusnya. Misal gitu kan, kondisi listrik mati, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah memeriksa genset, menyalakan genset dan seterusnya sampai sistem di AC dan seterusnya, nanti sampai sistemnya berjalan. Itu seperti itu. Terus ketika terjadi kegagalan, apa yang harus dilakukan? Misal terjadi hacking gitu kan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus jaringan diputus atau dimatikan atau apa? Itu ada langkah-langkah. Itu merupakan bagian dari manageability. Biasanya ketika kita bicara manageability, untuk urusannya SOP ya, paling banyak di SOP. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen pembentuk data center. Yang pertama adalah kapasitas catur daya atau power capacity. Ini salah satu yang penting ya, salah satu yang penting. Jadi ketika kita memasang sebuah data center, kita harus tahu gitu kan, kebutuhan dari data center berapa. Jadi kita cek ya, ketika kita mau masang, misal kita memasang satu server gitu kan, satu server itu butuh berapa watt, misal 700 watt, itu seperti itu. Nanti kita masang berapa rak gitu kan, atau dalam satu rak itu berapa server. Nanti dari server itu nanti di total butuhnya berapa kilowatt, itu misal seperti itu. Terus selanjutnya, terus ada NAS-nya, ada switch-nya dan seterusnya, sampai dihitung berapa sih kapasitas yang dibutuhkan ya. Kapasitasnya dibutuhkan itu nanti dihitung. Jadi dari data center, dari server ya, dari pendukungnya, misal switch core dan seterusnya, itu dihitung. Terus dari AC-nya, sistem pendinginnya, sirkulasi udaranya gitu kan. Terus nanti UPS-nya seperti apa, itu juga harus dihitung, benar-benar dihitung ya. Dihitung UPS-nya nih butuhnya berapa. Misal yang dibutuhkan adalah UPS, kebutuhan utama adalah bagaimana sebuah sistem itu dia bisa menjaga ketika terjadi listrik turun ya, UPS itu bisa tetap mempertahankan listrik tetap menyala. Misal kita punya ketahanan 10 menit itu, sebenarnya 10 menit sudah cukup ya, seperti itu. Jadi ketika listrik mati, dia harus bisa bertahan 5-10 menit. Yang digunakan untuk apa UPS ya? UPS itu digunakan untuk perantara sebelum genset nyala. Jadi dia butuh 10 menit. Jadi listrik mati, genset backup, nunggu genset nyala. Nanti ketika genset sudah nyala, kembali ke sistemnya menggunakan genset. Itu seperti itu, supaya memang tidak ada sistem yang mati. Jadi dihitung semua ya, dari sirkulasi semuanya dihitung kebutuhannya berapa. Nah, ngitungnya gimana? Kita harus nanti tahu perkembangannya, nanti apakah nanti akan di-upgrade dan seterusnya, nanti juga harus diperhitungkan. Misal gitu kan, dalam 10 tahun apakah nanti ada pengembangan, penambahan, atau kita harus merancang dalam 5 tahun sampai 10 tahun, itu seperti apa. Nah, idealnya sebenarnya kapasitas itu sekitar 60% kebutuhan ya. Jadi misal itu kan butuhnya 6.000 watt, berarti kita menyediakan 10.000 watt, karena di situ ada rugi-rugi daya dan seterusnya, supaya apa, ketika terjadi sesuatu ya masih bisa
take over itu seperti itu. Jadi misal kita kebutuhannya 60.000 watt itu kan, berarti kita harus menyediakan genset, menyediakan UPS yang bisa bertahan di kondisi 100.000 ya watt itu seperti itu. Itu hanya kita bicara tentang satu daya. Kemudian kapasitas pendingin, kita juga harus menghitung kebutuhan pendingin seperti apa. Itu seperti itu. Misal kita butuh AC, masang AC, jenis AC seperti apa yang dibutuhkan, itu seperti itu ya. Jadi AC itu tidak, biasanya kalau di data center dia punya AC tersendiri, bukan AC yang ditempel di tembok atau AC stand, tidak. Jadi istilah AC yang biasa digunakan adalah menggunakan AC presisi. Nah, salah satu AC presisi adalah AC yang biasanya digunakan menghisap suhu ya, menghisap lingkungan atau angin itu dari atas nanti disemburkan ke bawah, biasanya seperti itu. Jadi ada misal saya gambar terlebih dahulu, misal seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah data center ya, data center itu biasanya ada istilah raised floor ya, raised floor seperti ini, raised floor. Jadi ada rongga antara lantai dan data center. Jadi di sini istilah raised floor. Nah, AC presisi itu adalah posisi di sini. Dia menyemburkan angin ke bawah. Nah, ini posisi rak-rak ada di data center. Itu seperti itu. Jadi nanti anginnya dia akan ke bawah, dari bawah ke atas, nyembur ke atas. Itu seperti itu. Di arah anginnya seperti ini. Karena apa? Kondisi udara panas adalah berada di atas, makanya kita menyemburkan udara dingin ke bawah, nanti naik ya, nanti di sini muter, itu seperti itu. Jadi ada sirkulasi udara supaya apa? Pendinginan di server itu kondisinya maksimal, itu seperti itu ya. Terus juga sistem pengabelan, pengabelan juga penting ya. Misal kita di sini contoh ya, contoh untuk pengkabelan ya, misal pengkabelan data center ya. Kalau kita bicara pengkabelan, misal manajemen kabel ya, kalau kita lihat pengkabelan seperti ini kan rumit ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya umum sekali berada di data center. Jadi banyak kabel-kabel semrawut, seperti itu. Ini juga rata-rata data center akan seperti ini, sebagian besar. Nah, kalau ini udah terlalu ruwet ya, tapi sebagian besar data center akan kondisi masang seperti ini. Nah, bagaimana sih kita memanage ya sebuah data center supaya memang kondisinya baik ya? Kalau bisa seperti ini luar biasa ya, itu seperti itu ya, kondisi pengkabelan yang memang perfeksionis ya, seperti ini. Jadi nah, bagaimana sih kita membuat data center yang baik ya? Kita harus satu, ada seperti ini ya, ini ada istilah identitas di sini, ada identitas yang memang di data center ini yang lebih jelas. Ya, ada rak satu, ini nanti nyolok kemana, ini ada identitas. Jadi masing-masing kabel itu harus dikasih identitas, jadi nanti colokannya kemana. Jadi jangan sampai tidak ada identitas, nanti misal gitu kan ada sesuatu putus dan seterusnya, nanti kita akan kerepotan sekali. Makanya ketika membuat sebuah jaringan atau di pengkabelan, yang paling penting adalah kita main di pengkabelan dan harus ada ID-nya, kita memberi tag atau label, istilah pelabelan ya. Itu seperti ini, salah satu yang paling penting di data center. Mungkin kita bisa lihat kondisi data center seperti ini ya, kondisi data center seperti ini, tapi kita harus selalu melabeli supaya memang apa, karena kondisi tertentu ya kita harus perbaikan dengan ngecek rak di sini, itu seperti itu. Jadi kita tahu rak di sini arah kabelnya kemana. Jadi salah satu proses pengkabelan itu salah satu yang memang krusial di data center ya.
Jangan sampai ketika kita buat data center seperti ini. Bahkan ketika misal gitu kan, kita membuat infrastruktur sebuah gedung di masing-masing suite, mana suite tadi gambar suite yang ada di masing-masing gedung ya, biasanya di rak, istilah kita mengistilahkan sebagai wall rack ya, itu seperti itu. Nah, istilah wall rack itu tadi saya lihat mana ya, wall rack biasanya rak. Nah ini biasanya wall rack, kita di unsur juga seperti ini, biasanya wall rack seperti ini. Nah kabel ini harus dikasih identitas ini di posisi mana dan seterusnya, karena kita akan sulit sekali misal kabel ini nyolok di gedung atau di ruangan yang ada colokannya taruh di mana, kita nariknya mana, ngecek seperti itu kan sulit. Jadi ketika terjadi kerusakan atau apa, kita nggak harus ngurutnya, relatif sulit sekali. Makanya proses pengkabelan itu satu yang paling penting ya. Jadi ketika kita bikin ya, proses pengkabelan yang penting ya. Oke, kita lanjut. Terus ada sistem pengaturan suhu dan kelembaban. Bagaimana kita mengatur sebuah suhu atau kelembaban yang memang terkontrol. Makanya tadi ada kapasitas pendingin, bagaimana kita mendinginkan dengan AC dan seterusnya. Maka nanti kita bisa ngecek sampai ke temperatur dan kelembabannya berapa ya. Diusahakan bahwa kelembaban di server itu minim sekali, jangan sampai kelembaban tinggi. Kalau kelembaban tinggi ya nanti terjadi korosi dan seterusnya, itu menyebabkan kerusakan. Makanya ini juga penting. Terus ada sistem pengamanan kebakaran, fire and smoke system ya. Sistem kebakaran yang ada di data center itu cukup berbeda dengan sistem kebakaran yang ada ya. Sistem pengaman kebakaran data center ya. Nah proses biasanya ketika kita di data center, modelnya adalah biasanya bentuknya gas ya, seperti ini, biasanya pakai gas ya, bukan pakai air ya. Kita di situ bentuknya ketika kita pakai air ya otomatis akan bermasalah. Makanya bentuknya kalau terjadi kebakaran bentuknya gas, semprotkan. Jadi salah satu yang paling penting dan krusial adalah tentang sistem pemadam kebakaran. Biasanya kondisinya secara umum, biasanya ini ditempatkan di luar ruangan data center, di sebelahnya nanti ada pipa yang terhubung ke data center. Ini data center dia akan menyemprotkan sebuah gas yang memang digunakan untuk mematikan api. Terus begitu. Ini contoh ya, contoh berada di luar dan seterusnya. Ini juga konsep pemadaman kebakaran dan seterusnya. Konsepnya seperti itu ya. Jadi punya sistem pemadam kebakaran yang memang berbeda dengan sistem pemadam kebakaran yang ada. Jadi konsepnya ini contohnya. Jadi kita support, ini ada pipa nyembur ke masing-masing titik ya. Biasanya data center itu juga nanti ditambahkan beberapa sensor-sensor yang memang bisa dikontrol secara jarak jauh ya. Ini contoh juga bagaimana sih membuat konsep tentang pembentukan data center ya. Ya ini konsep permasalahan pada data center, sensornya nanti teman-teman bisa baca ya. Terus ada bentuk keamanan fisik ya. Keamanan fisik adalah keamanan security. Misal sebuah data center itu sebenarnya punya prosedur yang cukup banyak ya ketika kita bicara tentang keamanan fisik. Misal itu kan ketika kita memasuki sebuah data center itu harus punya sistem keamanan yang berlapis. Jadi sebuah gedungnya itu terjaga dengan sapam dan seterusnya. Ketika kita memasuki itu harus ada misal sistem yang digunakan untuk identitas. Misal kita harus pakai QR code misal, atau kita menggunakan NFC, atau kita menggunakan sidik jari atau apapun yang digunakan untuk masuk ya, untuk membuka pintu. Kenapa kok seperti itu gitu kan? Karena satu, yang bisa mengakses data center itu adalah orang-orang yang terbatas. Yang kedua, ketika kita mengakses sebuah data center itu harus terdeteksi siapa yang masuk data center dan kapan.
Terus itu. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengetahui bahwa ketika terjadi sesuatu kita harus tahu nanti siapa yang tanggung jawab, dan ketika terjadi sesuatu juga misal hacker atau apa masuk gitu kan secara fisik atau dari orang dalam gitu kan ngerusak dan seterusnya, ketika masuk data center harus istilahnya terdeteksi siapa yang masuk ke ruangan dan seterusnya. Itu seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang keamanan fisik data center ya kita harus banyak hal yang dibutuhkan. Jadi kenapa kok harus orang yang mengakses data center yang masuk ke ruangan itu harus ada lognya siapa dan seterusnya, harus ada identitasnya supaya memang mengetahui oh ini yang berhak masuk, yang dibolehkan apa ketika terjadi sesuatu ya kita harus tahu. Karena sebaik apapun sistem ya ketika dimasuki atau dirusak oleh orang dalam ya pasti akan rusak, itu seperti itu. Jadi keamanan paling berat ya sebenarnya masalah di orang dalam ya, atau orang yang bekerja di situ yang merusak seperti itu. Kita mau sistemnya firewallnya luar biasa, apapun yang luar biasa, tapi ketika ada orang dalam yang merusak ya bermasalah. Makanya ketika kita masuk data center harus ada ID identitas atau identitas yang masuk. Terus ada penataan ruang, rak dan lantai ya, ini harus ada penataan gimana sih kita merancang supaya sirkulasi udara yang bagus. Terus ada raised floor gitu kan, ini sebenarnya ada standarnya ya, standarnya nanti kita lihat itu kan raised data center ya, ini contoh ya. Kalau kita di data center biasanya contohnya seperti ini ya, raised floor ya. Raised floor itu adalah sebuah rak atau sebuah bagian yang digunakan untuk rongga di dalam sebuah data center. Contohnya seperti ini ya, ini contohnya ya. Nah ini data center seperti ini ya. Ini ada lubang di bawahnya, nanti atasnya baru berada di sisi rak-raknya ya, di sini biasanya seperti ini ya. Ini contoh ya, ini seperti ini. Jadi rak-rak ini digunakan untuk ruangan, di sini untuk ruangan. Kok ada seperti ini, kok enggak ditempelkan saja Pak? Enggak. Jadi kenapa kok seperti ini? Karena biasanya di depan itu sebagai depannya server, nah nanti pengkabelannya dari bagian belakang. Makanya depan server biasanya digunakan misal ada tombol power dan seterusnya. Misal kita mau ganti memasang atau mencopot harddisk, mau mengkonfigurasi biasanya di posisi depan. Tapi di posisi belakang biasanya urusan di kabel-kabel. Nah, dari kabel-kabel itu akan dilewatkan di bawah. Itu seperti itu. Dilewatkan di bawah. Nah, di sini harus ada rongga. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu, misal ada air dan seterusnya, kita masih berada di posisi atas. Jadi misal ada aliran air ya nanti lewat di bawah. Itu seperti itu. Nah, ini bisa bongkar pasang. Ini seperti itu ya, bongkar pasang di sini. Ya, bongkar pasang dan bisa dicopot, gampang nyopotnya dan seterusnya. Nah, lubangnya di mana? Lubangnya di ini, ada lubang-lubangnya. Jadi bolongan di sini tidak rapat ya. Jadi lantainya tidak rapat. Itu ada rongganya. Rongganya berada di posisi ini dan di sini posisi di bawah. Jadi ketika terjadi sesuatu anginnya, dia akan fokus di dalam ini. Jadi di sini rapat ya. Seperti itu. Di sini ada ruangan kecil tapi nggak banyak, tapi sebagian besar ruangannya di bawah rak. Nanti anginnya dia akan lewat di bawah rak. Itu seperti itu, naik tembus ke atas. Karena di bawah rak itu bolong, di atas rak juga bolong. Jadi dari bawah ini raik. Jadi ketika ada AC, ini bisa AC sentral di sini, dia nyemburkan udara ke bawah, nanti akan naik lagi ke atas. Jadi lubang-lubangnya nanti ngikutin yang ada di lubang-lubang seperti itu. Ini contohnya ya, ini contoh raised floor. Ini contoh biasanya raised floor ada kipas angin supaya memang digunakan untuk menaikkan aliran udara ya. Ini contoh raised floor yang berongga dan seterusnya. Jadi tinggal copot gampang, jadi kayak kita buka sesuatu, jadi simple ya. Ini contohnya ya. Ini AC presisi, biasanya bentuk AC presisi seperti ini. Nah
Ini contoh bentuk REST ya di sini. Nah, kita berada di sini nanti output ada seperti itu. Ini contoh menggunakan REST ya. Oke, part 2 sampai cukup sekian, kita lanjut ke part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.